Geng-geng, oke. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kejadian di kampung kalian, ya. Sudan. Banyak banget nih yang minta bahas kasus ini. Kalau gue kan kampungnya di Meksiko ya, sesuai yang membuka kan. Orang Meksiko. Canda, geng. Oke, pembahasan kita adalah sebuah pembahasan yang banyak sekali kalian request. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk menceritakan atau membahas sesuatu yang dilarang oleh YouTube ataupun hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk kita sajikan di YouTube. Jadi ini benar-benar sebuah informasi yang tujuannya adalah untuk edukasi buat kita semua. Jadi gua dan tim Kamar Jerry berusaha semaksimal mungkin membuat konten ini layak untuk didengarkan, layak untuk dikonsumsi oleh semua kalangan umur. Oke? Nah, jadi geng, ceritanya saat ini Sudan itu sedang ada perang saudara yang berkecamuk yang membuat rakyat di sana sangat menderita dan menelan korban jiwa yang begitu banyak. Di dalam kurun waktu 3 hari aja, korbannya itu sudah sampai ribuan orang yang meninggal dunia. Udah kayak bencana alam loh, dalam 3 hari ribuan orang. Berarti dalam 1 hari mereka bisa membantai 300-an lebih. Bahkan jumlahnya diduga jauh lebih banyak dibandingkan yang diberitakan. Karena kan banyak juga yang dikubur hidup-hidup, yang hilang, dan segala macam lah. Nah, oleh karena itu, ada jutaan orang yang di saat ini terpaksa meninggalkan tanah mereka, yang mana ini benar-benar mengerikan. Bisa dikatakan, ini menjadi krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini. Kemarin kita baru saja menghadapi rasa sedih akibat apa yang terjadi di Palestina. Sekarang kita harus menerima kenyataan saudara-saudara kita di Sudan juga mengalami hal yang sama. Kondisinya benar-benar chaos, banyak rumah yang dibakar, warga sipil terkhususnya perempuan dijadikan sebagai objek kekerasan, sampai yang di bawah umur pun tidak luput dari sasaran. Krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Sudan juga membuat fasilitas seperti rumah sakit tidak bisa bekerja dengan optimal. Selain karena korban jiwa yang begitu banyak, fasilitas publik yang ada di sana juga rusak, geng, karena ikut kena bombardir. Nah, pihak internasional melihat apa yang saat ini terjadi di Sudan sebagai genosida yang sedang berlangsung dengan benar-benar mengerikan. Jadi, hari ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di Sudan. Mengapa bisa eskalasi konfliknya bisa sebegitu parah hingga menelan korban jiwa sampai ribuan, dan apa yang dilakukan oleh pihak internasional untuk menghentikan situasi yang sudah seperti neraka di Sudan, dan siapa di balik semua ini. Di video kali ini kita akan merangkum, kita akan membahas tentang kejadian ini. Langsung aja secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita langsung masuk ke dalam topik utama, yaitu pecahnya perang saudara di Sudan. Untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di Sudan nih geng ya, kita harus balik dulu nih ke beberapa tahun silam. Jadi kalian harus dengar dengan seksama, supaya kalian paham sejarahnya. Ceritanya itu ada 2 orang tokoh yang menjadi kunci dari perang saudara yang terjadi di Sudan. Yang pertama itu ada Abdel Fattah al-Burhan yang menjadi pemimpin Sudan Armed Force atau SAF. Dan yang satu lagi itu bernama Mohamed Hamdan Dagalo yang dikenal sebagai Hamedti, kepala dari kelompok paramiliter yang bernama Rapid Support Force atau RSF. Nah, jadi ada 2 pihak nih, SAF, RSF. Kedua orang ini dulunya bekerja sama, bergabung, kerja bareng, temen. Mereka melakukan kudeta bersama-sama terhadap pemerintah. Nah, mereka juga memiliki riwayat hubungan yang panjang. Mereka memainkan peran kunci di dalam kelompok pemberontak Darfur dalam perang saudara di wilayah barat Sudan yang dimulai pada tahun 2003. Burhan sendiri mengendalikan tentara Sudan yang ada di Darfur. Sementara Hamedti itu menjadi komandan salah satu dari banyak kelompok milisi Arab yang dikenal sebagai Janjawid yang digunakan oleh pemerintah untuk menumpas kelompok-kelompok pemberontak Darfur yang sebagian besar merupakan orang-orang non-Arab. Di saat itu, ada seorang wakil direktur Badan Intelijen dan Keamanan Nasional namanya Majak Deagut. Sebelum dia menjadi wakil menteri pertahanan di Sudan Selatan ketika wilayah itu memisahkan diri pada tahun 2011 ya. Nah, dia itu masih wakil direktur Badan Intelijen dan Keamanan Nasional tadi. Di suatu waktu, Deagut ini bertemu dengan Jenderal Burhan dan juga Hamedti di Darfur dan mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sama dengan baik. Cuma geng, dia melihat adanya sedikit tanda-tanda bahwa keduanya bakal naik ke posisi tinggi di negara bagian. Hamedti cuma seorang pemimpin milisi yang memainkan peran kontra pemberontakan dan membantu militer. Ya, sementara Burhan adalah seorang prajurit. Nah, militer sendiri sudah menguasai sebagian besar sejarah Sudan pasca kemerdekaan. Situasi di Darfur sendiri sudah digambarkan sebagai genosida pertama abad ke-21. Nah, di saat itu, Janjawid itu dituduh melakukan genosida dan melakukan aksi ruda paksa massal sebagai senjata perang.
Oleh karena itu, Hameti akhirnya menjadi komandan dari kelompok yang digambarkan sebagai sayap dari Janjaweed tadi, yaitu RSF. Kekuasaannya berkembang begitu cepat, geng, setelah dia mulai memasok pasukan untuk berperang bagi koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Nah, jadi ada kaitannya nih dengan Arab. Nah, penguasa militer Sudan pada saat itu yang bernama Omar al-Bashir bergantung pada Hameti dan juga RSF sebagai penyeimbang angkatan bersenjata reguler dengan harapan akan terlalu sulit bagi kelompok bersenjata manapun untuk menggulingkan kekuasaannya. Di saat itu, Bashir sendiri sudah berkuasa di Sudan hampir 30 tahun setelah melakukan kudeta di tahun 1989. Nah, namun geng, tidak banyak yang puas akan kepemimpinan dari Omar al-Bashir dan protes pun pecah hingga berbulan-bulan lamanya. A transitional military council to rule the country for 2 years, according to a televised statement by Sudan's Minister of Defense. Dan singkat cerita, Burhan dan Hameti bersatu untuk menggulingkan Bashir pada bulan April 2019. Di dalam tahun yang sama, mereka menandatangani perjanjian dengan para pengunjuk rasa untuk membentuk pemerintahan sipil yang diawasi oleh Dewan Berdaulat, yaitu sebuah badan gabungan sipil dan militer di mana Burhan itu menjadi pemimpinnya dan Hameti sebagai wakilnya. Situasi itu bertahan selama 2 tahun lamanya, sampai pada akhirnya di bulan Oktober 2021 ketika militer menyerang dan mengambil alih kekuasaan, Burhan kembali menjadi kepala negara dan Hameti kembali menjadi wakilnya. Ada cerita dari Sidik Tower Kafi yang merupakan anggota sipil dari Dewan Berdaulat yang juga sering bertemu dengan Burhan dan juga Hameti. Dia menyebutkan mereka tidak terlihat mengalami perselisihan sampai kudeta di tahun 2021 terjadi. Karena geng, setelah kudeta di tahun 2021, Burhan ini mulai mengembalikan kelompok Islamis dan mantan anggota rezim ke posisi lama mereka. Seolah-olah Burhan ini ingin mengembalikan rezim lama Omar al-Bashir ke Sudan. Nah, di saat itulah Sidik mulai percaya jika hal tersebut membuat Hameti jadi ragu. Dia melihat jika kroni-kroni Bashir itu tidak pernah sepenuhnya mempercayai dia. Nah, di informasi lain juga disebutkan nih geng, Burhan ini sebagai kepala angkatan bersenjata menuntut penyatuan cepat di bawah komando militer. Sementara Hameti itu menolak karena khawatir kehilangan kendali atas kekuatan dan sumber daya ekonominya. Terus geng, konflik ini juga berhubungan dengan situasi atau background dari Hameti itu sendiri. Jadi situasi politik di Sudan itu selalu didominasi oleh elit yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis yang berbasis di sekitar Khartoum dan Sungai Nil. Nah, jadi gambarannya itu kayak misalkan nih warga-warga di daerah A itu kastanya tinggi-tinggi ya, mereka orang pintar-pintar. Nah, mereka biasanya menjadi penguasanya. Begitulah kurang lebih penggambarannya. Nah, sementara Hameti itu berasal dari Darfur. Karena perbedaan background inilah, elit Sudan sering membicarakan dia serta tentaranya dengan nada merendahkan, seperti sering disebut sebagai orang udik atau orang kampung yang gak layak untuk memerintah negara. Jadi rasis lah. Ya, selama 2 atau 3 tahun, Hameti ini sudah mencoba memposisikan diri sebagai tokoh nasional, bahkan sebagai perwakilan dari kelompok yang terpinggirkan. Dia mencoba menjalin aliansi dengan kelompok pemberontak di Darfur dan Kordofan Selatan yang sebelumnya sudah ditugaskan untuk menghancurkan dia. Di saat itu dia juga rutin tuh ngobrolin kalau demokrasi itu dibutuhkan di Sudan. Nah, meskipun pasukannya sendiri secara brutal menghentikan aksi protes dari masyarakat sipil di masa lalu. Tapi kayak apa ya, kelompoknya dia memberhentikan aksi protes masyarakat sipil, tapi dia mengatakan demokrasi itu penting. Sementara dia menghentikan demokrasi itu sendiri, ya kan? Karena kan bentuk protes masyarakat itu adalah bentuk demokrasi gitu kan. Nah, jadi yang jelas apa ya? Ya, kita paham lah ya. Wajah-wajah pemerintah, apalagi wajah-wajah pemerintah militer kayak gini kan, mereka kadang ngomongnya A demi A, tapi yang dilakukan B gitu, nggak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Singkat cerita nih geng, ketegangan antara tentara dan juga RSF ini meningkat seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu untuk membentuk pemerintahan sipil yang fokus pada persoalan rumit terkait bagaimana RSF harus diintegrasikan kembali ke dalam angkatan bersenjata reguler. Nah, tapi karena tidak satu visi, akhirnya perpecahan semakin tidak terhindarkan dan pada finalnya pertempuran antara RSF dan ASF ya, Hameti melawan Burhan dimulai, yaitu pada bulan April 2023. Tujuannya adalah untuk menguasai Sudan. Nah, jadi apa ya? Persoalan perebutan kekuasaan nih, sama-sama tamak gitu. Dan dari kedekatan yang pernah Hameti jalin dengan Burhan, ini kan 2 sahabat yang berantem tiba-tiba saling perang. Nah, mereka saling mempelajari satu sama lain, terutama Hameti
ya, dia mempelajari sesuatu dan mengikuti jejaknya Burhan. Selama beberapa tahun terakhir, Hameti sudah membangun kerajaan bisnis yang luas, termasuk tambang emas dan banyak sektor lainnya, sehingga bisa dikatakan dari segi kekuatan maupun sokongan dana, Hameti merupakan lawan yang seimbang bagi Burhan. Kurang lebih ya, begitulah bagaimana awal mula dari pecahnya konflik di Sudan ini. Jadi ada dua kubu, ada dua orang tamak nih, dua pemimpin yang ingin memimpin Sudan yang tadinya sahabat. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan bagaimana situasi di saat Sudan berada dalam kekacauan karena perang. Langsung aja kita bahas. Jadi geng, tidak membutuhkan waktu lama setelah dua pemimpin yang saling bertikai membuat Sudan seperti neraka. Masyarakat sipil yang nggak tahu apa-apa tuh jadi korban. Keduanya saling menuduh satu sama lain sebagai pemicu ledakan dan serangan pertama. Konflik yang awalnya dipicu karena perebutan kekuasaan itu, kemudian tiba-tiba meluas dan membesar menjadi perang saudara di seluruh negeri. Nah, RSF ya dan milisi Arab yang bersekutu. Nah, mereka ini disokong oleh Arab. Mereka menargetkan orang-orang dari kelompok etnis non-Arab seperti Masalit. Padahal ya non-Arab ini kan nggak ada salahnya juga gitu. Nah, sekitar kurang lebih 18 bulan, RSF mengepung El Fasher, sebuah ibu kota di wilayah Darfur Utara. Makanya nih, kalau dari pemberitaan kalian sering banget dengar kan, wah, perang ini ya di Sudan kelompok persenjatanya disupport oleh Uni Emirat Arab. Nah, sebenarnya bukan secara eksplisit disupport, enggak, tapi mereka itu memang udah sekutu dari lama. Udah disupport dari lama sebelum perang saudara ini pecah. Kebetulan perang saudara ini pecah ya support itu berlanjut gitu. Terus geng, pengeboman dan penembakan terjadi terus-menerus di daerah El Fasher. Sebagian besar daerah El Fasher itu sudah terputus dari dunia luar selama setahun. Bayangin tuh, karena sibuk dengan perang sampai kita tuh nggak tahu apa yang terjadi di sana karena pemberitaan nggak menyebar. Karena konflik tersebut membuat para jurnalis tidak bisa memasuki kota untuk mengetahui bagaimana kondisi di El Fasher itu sendiri. Cuma geng, ada beberapa warga yang masih berinteraksi dengan dunia luar karena masih menggunakan handphone. Mereka lah yang menjadi jurnalis dadakan, amatir, merekam kejadian di sana, mereka yang menyebarkan ke internet. Salah satunya itu dilakukan oleh seseorang yang bernama Hafiza. Dia ini perempuan yang tinggal di daerah El Fasher di tengah-tengah perang tersebut. Hafiza ini bilang, ya, dia cerita kalau ayahnya sudah meninggal sebelum perang terjadi. Rumah Hafiza adalah kota besar terakhir yang dikuasai oleh militer wilayah Darfur, Sudan Barat, dan sudah dikepung oleh RSF. Pada bulan Agustus 2024, sebuah perang menghantam pasar tempat ibunya menjual perkakas rumah tangga, tempat ibunya bekerja. RSF di saat itu mengendalikan jalan masuk dan keluar kota di sana. Mereka juga terkadang mengizinkan setiap warga sipil untuk meninggalkan daerah tersebut untuk pergi. Jadi Hafiza ini bisa mengirim saudara-saudaranya, yaitu dua adik perempuannya yang masih remaja, serta adik laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun, untuk pergi ke rumah keluarga mereka yang berada di wilayah yang netral, yang tidak terjadi perang, jadi alias mengungsi gitu. Nah, Hafiza ini cerita gimana dia bisa membagikan selimut dan air setiap hari ke orang-orang terlantar yang tinggal di tempat penampungan. Dia membantu di dapur umum dan mendukung sebuah kelompok support untuk penyakit kanker demi bisa mendapatkan sedikit imbalan uang untuk bisa bertahan hidup di tengah kondisi perang tersebut. Nah, jadi itu baru cerita dari Hafiza. Terus ada cerita lain dari Mustafa. Ya, Mustafa ini sempat mengirimkan sebuah video kepada media BBC yang memperlihatkan situasi di El Fasher yang dipenuhi suara tembakan setiap hari. Pada satu waktu, ya, setelah dia mengunjungi keluarganya, Mustafa ini mencoba untuk kembali ke rumahnya dia di El Fasher dan mendapati rumahnya di dekat pusat kota sudah dihantam oleh peluru. Jadi atap, dinding rumahnya tuh rusak semua dan para penjara udah masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang ada di sana. Rumahnya itu teracak-acak seperti kapal pecah lah. Dari sini kita bisa lihat bahwa tentara RSF pun juga melakukan penjarahan di rumah warga. Jadi nggak ada sisi baik sisi jahat di sini. Sama-sama jahat semuanya. Saat Mustafa ini menjadi sukarelawan di tempat penampungan pengungsian, di daerah itu malah diserang terus-terusan. Buat dia, nggak ada lagi tempat aman di El Fasher. Bahkan kem-kem pengungsi itu dibom dengan peluru artileri. Nggak cuma keberadaan dari anggota RSF yang mengancam hidup para warga ini, tapi juga sulitnya mencari air bersih di El Fasher karena sumber air minum mereka sudah terkontaminasi oleh limbah dan bahkan jasad-jasad yang bergeletakan di sana. Nah, PBB ya memperingatkan bagaimana kelaparan bisa melanda kota tersebut. Banyak orang yang tidak bisa keluar rumah untuk sekedar mencari makanan karena percuma aja, geng. Mereka tidak bisa membeli apapun karena di sana ketika perang semua harga melonjak, uang tidak ada harganya, tidak ada nilainya gitu. Di sana juga nggak ada listrik.
yang membuat suasana kota ketika malam datang itu makin mencekam. Orang-orang yang menggunakan tenaga surya untuk menyalakan listrik atau baterai itu tetap takut menyalakan lampu karena nantinya mereka malah terdeteksi oleh drone karena perangnya kan udah mulai canggih nih. Nanti ketika nyala lampu pada malam hari, drone-nya malah nembak rumah mereka. Sampai pada akhirnya nih geng, di tanggal 26 Oktober kemarin, RSF itu mengklaim sudah menguasai secara penuh daerah El Fasher. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, keberhasilan ini menjadi titik penting bagi RSF mengingat El Fasher adalah medan simbolis yang strategis dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan. Pasukan militer Sudan mengumumkan penarikan diri dari kota tersebut untuk mencegah pembantaian dan kehancuran sistematis terhadap warga sipil oleh RSF. Di bulan April tahun ini aja ya, RSF sudah mengeksekusi lebih dari 1.500 warga sipil di kamp pengungsi internal Zamzam namanya, dalam kurun waktu 72 jam. Nah, investigasi yang dilakukan oleh para jurnalis termasuk dari The Guardian itu menemukan kesaksian mengenai pembantaian yang ditargetkan secara etnis, eksekusi massal, dan penculikan dalam skala besar pada kejadian perang ini. Nah, oleh karena itu, ada ratusan ribu orang yang mengungsi dan pindah ke El Fasher karena mereka nggak tahu kondisi di El Fasher. Namun sampainya mereka di sana, mereka kaget. Ternyata El Fasher juga mengalami kondisi yang mengerikan, dijadikan target dari RSF dan kembali melakukan pembantaian di sana. Nah, setelah pasukan militer Sudan yang pergi meninggalkan El Fasher, hal-hal mengerikan pun mulai terjadi karena nggak ada lagi yang melawan. Ya kan, RSF di saat itu membabi buta menyerang warga sipil yang ada di El Fasher. Bahkan mereka dengan brutalnya menyerang rumah sakit yang mana di sana banyak orang-orang yang sedang terluka dan orang-orang yang merawat orang-orang yang terluka. Seperti yang kita tahu geng, rumah sakit tidak boleh jadi target penyerangan padahal kan. Nah, tapi para anggota RSF ini nggak peduli. Dan mereka juga memanfaatkan bekas pangkalan militer yang ada di kota tersebut untuk merayakan kemenangan mereka karena sudah berhasil menguasai El Fasher. Nah, menurut laporan dari Sudan Doctors Network dan Al Jazeera, sedikitnya ada 1.500 sampai 2.000 orang yang tewas dalam beberapa hari setelah RSF mengambil alih kota tersebut, geng. Ada sebuah video ini geng yang beredar luas beberapa bulan lalu di media sosial yang memperlihatkan bagaimana kejamnya RSF dalam melakukan pembantaian. Nah, tapi kan gue nggak bisa secara eksplisit menampilkan ini ya. Kalian bisa cari di Google lah, atau mungkin di forum-forum yang lebih rahasia lah gitu ya, seperti di Tele atau di mana gitu. Di salah satu videonya itu ada Brigadir Jenderal Al-Fateh Abdullah Idris atau yang lebih dikenal sebagai Abu Lulu. Dia ini merupakan komandan garis depan yang sudah lama terlibat di dalam penyerangan di El Fasher, Khartoum, dan juga Kordofan. Ada salah satu video yang diambil di Darfur Utara dengan duduk bersama sejumlah anggota RSF di mana mereka di saat itu menyatakan rasa bangga mereka karena sudah mengeksekusi sebanyak 900 orang penduduk sipil di El Fasher. Nauzubillah ya. Bahkan mereka berjanji akan segera meningkatkan jumlah korban jadi 1.000. Nah, di berbagai video lain terlihat nih Abu Lulu ini sedang menghabisi warga sipil, termasuk salah satu adegan ketika dia berkata kepada seorang pria yang tergeletak tidak bernyawa di parit. Dia bilang kayak gini dalam bahasa Indonesia nih, "Aku tidak akan memberi ampun kepadamu, aku tidak akan memaafkanmu." Nah, sebelum akhirnya dia melepaskan tembakan yang mengerikan. Terus di dalam video lainnya, dia juga terlihat sedang bertanya ke warga sipil yang bernama Aam Ahmed mengenai afiliasi suku dan keberadaan komandan militer Sudan. Sebelum akhirnya dia menembak orang tersebut dari jarak dekat setelah mengetahui bahwa pria itu berasal dari suku Borgo, salah satu kelompok non-Arab Darfur. Nah, terus ada lagi salah satu rekaman audio yang sempat beredar di WhatsApp. Suara yang diyakini milik Abu Lulu yang terdengar mengatakan, "Aku akan terus mengeksekusi hingga jumlah korban mencapai 2.000 orang." Gila banget ya. Nah, namun geng, saat ini Abu Lulu ini sudah ditangkap oleh pihak RSF dan diumumkan oleh RSF ya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 disertai dengan dirilisnya video yang memperlihatkan Abu Lulu yang diborgol lalu dibawa ke penjara Shala di El Fasher oleh pasukan bersenjata. Nah, RSF menambahkan bahwa penyelidikan hukum sedang dilakukan terhadap Abu Lulu dan sejumlah tersangka lain yang terlibat di dalam pelanggaran selama pengambil alihan di El Fasher. Hameti juga dilaporkan sudah memerintahkan pembentukan komite hukum dan militer untuk menyelidiki pelanggaran tersebut dan menegaskan bahwa setiap pelaku bakal dimintai pertanggungjawaban. Terus saat ini, bagaimana dengan kondisi dari warga El Fasher itu sendiri, geng? Jadi dikatakan ada lebih dari 60.000 orang yang memilih untuk mengungsi dari El Fasher setelah kota tersebut direbut oleh RSF. Arus pengungsian yang melarikan diri
itu menuju ke kota Tawila yang berjarak sekitar 80 km di sebelah barat El Fasher. Para pengungsi tersebut menggambarkan betapa mengerikannya aksi yang dilakukan oleh RSF di sana. Yang mana RSF ini melakukan pembantaian besar-besaran, ruda paksa, dan aksi kejam lainnya. Di dalam kondisi seperti itu, United Nations High Commissioner for Refugees atau disingkat dengan UNHCR, ya, sebuah organisasi dari PBB. Mungkin kalian pernah dengar ya, UNHCR yang biasanya nolong-nolongin Rohingya tuh. Nah, mereka ini berfokus untuk melindungi para pengungsi. Nah, mereka mengaku kesulitan untuk menyediakan tempat berlindung dan makanan yang cukup bagi masyarakat di El Fasher. UNHCR ini juga menyebutkan jika setiap anak yang ada di sana itu menderita kekurangan gizi. Diperkirakan masih ada lebih dari 150.000 orang yang terjebak di El Fasher, nggak bisa keluar di tengah-tengah peperangan. Di dalam akumulasi selama 2 tahun berlangsungnya perang saudara di Sudan, udah ada lebih dari 40.000 orang yang meninggal dunia dan sudah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan lebih dari 14 juta orang yang mengungsi. Di saat itu WHO mengkonfirmasi adanya laporan serangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Ada 6 tenaga kesehatan yang diculik. 4 orang itu berprofesi sebagai dokter, seorang perawat, dan apoteker. Nah, di bulan Oktober aja nih geng, rumah sakit The Saudi Maternity itu sudah diserang 5 kali. Setelah jatuhnya El Fasher ke tangan RSF, Badan Kesehatan PBB saat ini tidak bisa membantu mereka yang terkena dampak cedera yang terjadi akibat berbagai serangan terhadap warga sipil, ya. Jadi WHO itu nggak bisa berbuat banyak. Mereka mengkonfirmasi bahwa ada 189 serangan sudah diverifikasi di Sudan tahun ini, yang mengakibatkan ada 1.670 orang meninggal dunia. Gila, merinding geng, 1.670 orang. Dan 419-nya itu luka-luka. 86% dari semua korban meninggal ini disebabkan karena serangan yang terjadi di tahun ini. Gila, 1 tahun 1.670 orang yang meninggal di berondong senjata. Nah, angka tersebut menunjukkan jika serangan yang dilancarkan oleh RSF ini semakin mengerikan. Itu dia geng ya, bagaimana gambaran betapa mengerikannya yang terjadi di Sudan saat ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan lain, yaitu yang masih berhubungan dengan pembantaian yang terjadi di Sudan dengan skala yang begitu besar. Apakah ini murni dilakukan oleh 2 kubu yang bertikai tadi, atau justru ada setiran dari pihak asing? Atau ada orang yang mengendalikan di belakang ini? Nah, langsung aja nih kita bahas secara lengkap adanya dugaan pihak asing yang terlibat di dalam konflik Sudan ini. Jadi meskipun konflik di Sudan itu diakibatkan ada 2 kubu yang saling memperebutkan kekuasaan, tapi ada indikasi jika perang besar di Sudan ini semacam sudah dipengaruhi oleh negara lain, yang mana ini semakin memperparah kondisi di Sudan itu sendiri. Ya, negara tersebut yang dicurigai, ya, yang banyak sekali orang bahas sekarang adalah Uni Emirat Arab atau UEA atau UAE, yang mana mereka dituding memasok senjata kepada RSF. Nah, laporan dari Dewan Keamanan PBB itu menemukan adanya peralatan militer buatan Inggris yang disuplai melalui jalur Uni Emirat Arab ini. Dan selain itu, ada juga dukungan finansial hingga pasukan bayaran kepada RSF dari Uni Emirat Arab. Namun pihak dari Uni Emirat Arab sendiri membantah hal tersebut. Selain itu, tokoh militer Libya yaitu Jenderal Khalifa Haftar juga dikaitkan dengan bantuan logistik dan senjata kepada RSF ini. Di sisi lain, Iran dan Turki diduga mendukung SAF, pihak lawan, dengan mengirimkan senjata dan juga drone tempur melalui penerbangan kargo militer, dan termasuk Mohajer 6 sejak akhir tahun 2023. Akibat keterlibatan banyak pihak dari luar inilah konflik menjadi semakin rumit dan memperparah perpecahan di Sudan, karena yang mensupport negara-negara besar, negara-negara kuat. Banyaknya organisasi HAM seperti Human Rights Watch, terus Amnesty International yang menuduh RSF serta milisi sekutunya melakukan genosida terhadap suku Masalit dan juga kelompok non-Arab lainnya di Darfur. Pimpinan RSF di saat itu secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Ya, walaupun di tanggal 29 Oktober, Hameti mengakui kalau kelompoknya melakukan pelanggaran di El Fasher memang. Nah, tuduhan ini diperkuat bukan hanya dari kesaksian warga sipil aja, tapi juga dari anggota RSF yang menyebarkan sendiri yang memperlihatkan ya kebrutalan mereka dalam melakukan penyerangan kepada warga sipil di bulan Januari 2025. Nah, Departemen Luar Negeri Amerika secara resmi menyatakan bahwa RSF dan sekutunya sudah melakukan genosida di Sudan, dengan laporan bahwa pasukan tersebut mengeksekusi pria dan anak laki-laki berdasarkan etnis dan merudah paksa perempuan serta mencegah warga sipil mendapatkan bantuan. Jadi benar-benar tersiksa banget mereka. Pemerintah sudah menggugat juga ya pihak Uni Emirat Arab
ke Mahkamah Internasional atau ICJ atas dugaan keterlibatan dalam genosida dengan memberikan dukungan finansial dan persenjataan militer kepada RSF. Nah, tapi ICJ ya menolak kasus tersebut karena menganggap tidak memiliki yurisdiksi. Nah, sebelum konflik semakin meluas seperti sekarang, sempat ada upaya perdamaian yang dilakukan sejak tahun 2023. Beberapa putaran perundingan damai sudah dilakukan dengan mediasi Arab Saudi dan Amerika serta Uni Afrika. Namun semua upaya itu berakhir tanpa adanya hasil. Nah, di bulan Oktober 2025, kelompok negara yang dikenal sebagai Quad yang terdiri dari Amerika, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab mengumumkan rencana baru mereka untuk menghentikan konflik. Rencana itu mencakup gencatan senjata selama 3 bulan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk, diikuti dengan gencatan senjata permanen dan transisi menuju pemerintahan sipil dalam kurun waktu 9 bulan. Nah, tapi geng, di saat itu Burhan ya sebagai seorang pemimpin menolak rencana tersebut karena menuntut agar RSF itu dibubarkan aja sepenuhnya sebelum pembicaraan dilanjutkan. Setelah bertemu dengan Presiden Mesir yaitu Abdel Fattah el-Sisi pada pertengahan bulan Oktober, Burhan sempat menyatakan kesediaan mereka untuk membuka kembali dialog, namun situasi sudah berubah dengan cepat ketika RSF berhasil merebut kota El Fasher ini di akhir bulan Oktober 2025. Nah, peristiwa itu kemudian menggagalkan proses negosiasi yang sedang dijajaki oleh Amerika dan menandai ya berakhirnya harapan gencatan senjata dalam waktu dekat. Jadi konflik di Sudan ini sudah menunjukkan betapa rapuhnya proses transisi politik di negara yang baru keluar dari rezim otoriter. Dan selama kekuasaan masih diperebutkan dengan senjata, ya rakyat Sudan akan terus menjadi korban dari perang tanpa akhir ini. Gila ya, dua pemimpin yang saling bertikai demi bisa berkuasa, tapi warga sipil yang menjadi umpannya. Mungkin untuk next gue bakal membahas fakta-fakta lain tentang perang Sudan ini, yang mana banyak banget aksi-aksi mengerikan yang gue dapatkan, video-videonya juga ya, dan fakta-fakta yang bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, untuk sekarang gue bahas sejarahnya dulu supaya kalian paham duduk perkara dari peperangan di sana. Kalau kalian setuju untuk kita membahas fakta-fakta selanjutnya, coba tinggalkan komentar di bawah.